Ketemu lagi di Alvaro Pro Audio. Kali ini dapat orderan modul bass hadroh pelanggan lama saya di Kalimantan sana. Ini modul bass hadroh sudah saya readykan 1 unit, sama ini pas shaker. Ini yang barusan jadi 1 pasang ini untuk pelanggan saya juga. Untuk pas shaker ini per pasang gini ya. Ini yang baruan jadi. Kemarin ada yang jadi langsung dibawa sama pelanggan, langsung belum sempat saya review. Ini untuk video yang review, dengan kebetulan ngerjain lagi ini. Ini yang untuk masternya. Ini masternya yang awal mula pertama bikin dan uji-uji. Hasil pengujian beberapa kali saya coba dan saya cocokkan kalibrasinya, sudah fix. Jadi ini untuk sampel atau untuk masternya. Jadi kalau merakit terjadi sesuatu bisa mencocokkan dengan yang ini, begitu ya. Ini saya kasih tanda ini untuk sampel saja. Ini yang barusan dirakit sudah jadi. Ini pas shaker ini terdiri dari 2 unit gini ya. Yang ada tulisannya D1 ini. D1 ini transmitter atau yang membuat sinyal impuls yang keluar suara jeduk-jeduk itu ya. Yang ini aja ada jack XLR soket outputnya untuk masukkan ke mixer atau amplifiernya untuk memberi sinyal ke sebuah sistem atau amplifier atau perangkat sound system. Dan yang satunya ini D2 ini untuk receivernya ya. Ini depannya ini ada mic kondensor, ini ada 2 LED. Yang merah ini LED kalau terbalik minus, yang hijau ini plus. Ini LED kuning, ini LED powernya. Kemudian yang ini belum saya kasih tahu tadi saklarnya. Untuk yang receivernya ini yang sebelah kanan ini untuk saklar on off ini. Nah, ini saklar on off, berarti kalau di on ini nyala terus. Saya matikan. Yang sebelah kiri ini untuk internal dan eksternal. Ini pas shaker ini bisa 3 fungsi ya, 3 in 1 ini. Bisa untuk cek pas speaker, untuk cek polarity atau pas juga untuk mikrofon, dan juga untuk ngecek kabel XLR masih bagus tersambung apa tidak ya. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Untuk yang pertama ini yang receivernya ini untuk balik polarity. Kalau balik polarity ini untuk internal dan eksternal ya. Kalau digeser masuk sini untuk internal menggunakan mic kondensor yang ada di depan sini. Kalau ke eksternal sini untuk mengecek mikrofon polarity, dicolokkan di sini. Nanti ditodongkan ke speaker juga bisa, ditodongkan ke transmitternya sini juga bisa untuk mikrofonnya. Nanti saya tunjukkan. Dan yang satu ini untuk pindah pin. Ini kalau ke bawah seperti ini, posisi ke bawah sini untuk pin 2, geser ke atas ini untuk pin 3. Ini untuk fitur untuk ngecek kabel. Jadi ada 3 saklar untuk receivernya dan 2 saklar untuk transmitternya. Transmitternya ini on off. Terus yang sini juga sama. Ini untuk fitur cek kabel. Kalau ke bawah pin 2, kalau ke atas pin 3. Saya kasih tunjuk untuk cek kabel dulu ya. Ini pertama untuk cek kabel dulu. Ini ada kabel XLR, ketiganya pin tersambung dengan baik. Kita colokkan untuk female-nya, ceweknya ini ke transmitternya seperti ini. Kemudian yang cowoknya ini ke receivernya, kita colokkan seperti ini. Nah, kedua pin ini digeser di posisi ke pin 2 semua
atau pin 3 semua gini juga bisa. Kita awali dengan pin 2 semua gini ke bawah semua ini, lalu kita on kan. Ini keluar sinyal, ada nadanya suara jeduk-jeduk. Nah, yang sini juga kita nyalakan. Nah, seperti ini. Nah, kalau LED hijau ini, LED positif ini nyala, berarti koneksi pin 2 ini tersambung, nggak putus kabelnya ya ini. Nah, ini kalau bisa menyala, kita coba cek untuk di pin 3 nya. Kita geser ke atas untuk transmitternya. Ini kalau transmitter digeser ke pin 3, kalau receivernya nggak digeser ke pin 3 ya ini nggak nyala ya. Ini juga digeser ke pin 3. Kalau ada tanda ini menyala, berarti kabel ini dengan kondisi baik, tidak ada kerusakan atau tidak ada yang putus. Untuk pin 2 dan pin 3 nya aman, bisa dipakai. Kita pindah lagi ke pin 2. Ini juga pin 2, dia bisa menyala. Kalau salah satu ada yang putus pasti tidak menyala. Nah, misalnya gini, ini pin 3, ini pin 2, dibalik ya nggak bisa nyala. Ini sama kalau sini ke pin 3, sini juga pin 3. Nah, untuk melihat pin 3 jalan, kita pindah pin 2. Pin 2 juga nyala. Untuk mengecek mikrofon bisa dengan cara begini. Ini cara keduanya ya. Ini fungsi kedua. Kita ambil mikrofon. Oke. Mikrofonnya ini kebetulan ini karatan, nggak bisa didekatkan sama. Lebih baik ini sebenarnya dilepas biar bisa merespon suara yang keluar dari mikrofon kecil ini di transmitter ini. Kita coba todongkan seperti ini. Nah, ini nggak bisa karena penutupnya ini kurang dekat, karena kalau mikrofon sensitivitasnya dia menurun, beda dengan kondensor ya. Nah, begini. Oke, kita lanjutkan. Untuk mikrofon ini kebetulan nggak bisa saya lepas, jadi ini untuk cek mikrofonnya saya nanti akan menggunakan speaker langsung ke amplifier langsung ya. Untuk cek pas speaker dulu, kalau cek pas speaker sudah benar, bisa untuk mengecek mikrofon ini juga. Karena ini suaranya terlalu pelan, nggak bisa direspon oleh mikrofon ini. Seharusnya ini dilepas, langsung ditodongkan, ditempelkan ke speaker sini untuk spoolnya. Ini ada covernya, ini responnya nggak menjangkau karena ini terlalu pelan ya. Untuk fitur cek mic gitu ya. Untuk satunya lagi nanti untuk cek mic saya lanjutkan pakai saya todongkan mic ini ke speaker saja. Untuk cek polarity, cek pas di speaker ini, untuk kalibrasinya sebenarnya ini tadi sudah direkalibrasi. Untuk menyocokkan lagi, ini posisi ke internal, masuk ke geser ke kanan, ini on, ini geser bawah, ini ke bawah, ini di on. Nah, ini sudah nyala, sinyalnya sudah nyala, keluar suara. Ini yang kondensor di depan sini ditodongkan ke receivernya, transmitternya gini. Kalau sudah ngerespon hijau, berarti antara transmitter dan receiver ini sudah benar sinkron positif ya. Oke, langsung kita coba transmitter ini kita konekkan ke amplifier. Ini sudah, amplifier sudah nyala. Coba kita colokkan. Ya, ini speakernya ada di sana. Nah, oke. Nah, coba kita cek pas menggunakan ini.
di speakernya. Ini hijau karena polaritinya bener. Ini hijau, tweeter yang satu ini hijau. Ini untuk 4 innya ini gak bunyi, yang bawah ini bunyi. Ini juga hijau. Kita coba balik di out speakernya. Ini koneksi speakernya saya balik, positif ke negatif, negatif ke positif. Ini saya balik seperti ini. Nah, ini bisa merespon merah. Ini kalau terbalik positif negatif dari speakernya. Nah, ini juga merah. Yang bawah ini, nah ini juga merah. Harus deket gini ya, kalau jauh dia bisa berubah-ubah karena nggak akurat. Harus jarak dekat seperti ini, minimal sejengkal. Nah seperti ini, karena ini ya juga pelan, kalau kencang bisa agak jauh sedikit lagi. Nah ini harus deket ke grill gini seperti ini ya. Ini tampak speakernya. Untuk port anginnya speaker box ini di bawah sana. Nah ini untuk speakernya, ini untuk tweeternya juga sama, merah. Kita kembalikan seperti semula. Ini nyala hijau, sudah normal. Kita coba ulang tadi untuk cek polarity mikrofon. Langsung kita colok ke sini. Nah, ini tetap ke ampli langsung. Ini dengan kabel pendek. Yang kabel ini saya pakai untuk colok untuk mikrofon ini ya. Ini colok mikrofon seperti ini. Kita geser ke eksternal. Ini ke eksternal. Lalu mikrofon kita colokkan. Kita coba cek polarity dari mikrofon ini. Kita taruh sini. Seperti ini. Ini bisa nyala hijau. Ini posisi normal, tidak dibalik. Ini juga nyala hijau. Nah ini berarti mikrofon ini sudah benar. Kalau mikrofon ini kita balik menggunakan saklar ini, saklar yang fitur untuk pindah kabel pin 2 pin 3 ini, saya balik begini. Mikrofon seharusnya bisa berubah merespon merah atau salah. Nah ini saya balik micnya, min plusnya min mikrofon, jadi dia merespon merah, berarti mikrofon ini salah. Kalau salah, dia merespon merah seperti ini contohnya. Nah ini kurang dekat, ini lebih pelan. Ini untuk tweeter yang satunya ini untuk low-nya. Nah ini saya keraskan lagi. Nah ini merah karena polaritinya saya balik melalui sini. Kalau ini pengecekan secara normal, ini digeser ke pin 2 seperti ini. Kalau ditodongkan ke speaker dengan polarity yang benar, ini kalau nyala hijau berarti polarity dari mikrofon ini sudah benar spoolnya, nggak salah. Nah ini sudah benar. Nah ini sudah benar. Kalau kita balik polarity mic-nya pin 2 ke pin 3, nah ini merespon merah. Nah ini merespon merah kalau kita balik. Kalau kita normalkan di pin 2 untuk plusnya, ini nyala hijau. Nah ini sudah berarti mikrofon ini polaritinya bener. Kalau dia ke pin 2 gini nyalane merah mikrofon ini, berarti mikrofon ini polaritinya salah, bisa dibalik spoolnya. Begitu ya. Oke, seperti itu.
ya. Jadi fast checker ini fungsinya bisa 3 in 1 untuk cek polarity speaker, polarity mikrofon, dan kabel XLR. Jadi kalau mendadak, kebutuhan mendadak, mau sebelum setup seperti ada live musik gitu, kita persiapan kabel-kabel mic untuk terutama untuk mic dan kabelnya sebelum kita pasang di panggung atau kita tata. Alangkah baiknya untuk menjaga kualitas dan untuk biar tidak terjadi cancel antara mic 1, mic 2 dengan mic yang lainnya, dan juga kabel tidak ada yang trouble, bisa dicek seperti menggunakan ini. Jadi fast checker ini bukan hanya untuk ngecek speaker, tapi juga bisa untuk ngecek mikrofon dan kabel XLR. Misalnya sebelum kabel XLR dipasang, untuk memastikan kondisinya baik, layak pakai, bisa dipakai apa enggak, bisa dicek pakai fast checker ini. Dan untuk polarity dari mikrofon bisa menggunakan cek pas ini juga. Untuk mikrofonnya sudah polaritinya sudah benar apa enggak. Kalau polarity salah satu mikrofon misalnya ada 2 vokal, satunya mic 1 bener, mic 2 salah polaritinya. Kalau nyanyi satu-satu nggak ada masalah, tapi kalau nyanyi bebarengan, mic keduanya ini dipakai dalam nyanyi bareng, pasti terjadi cancel, kemudian suara keduanya ini jadi pelan. Tapi kalau nyanyi bareng suara jadi pelan, tapi kalau polaritinya mic 1 bener, mic 2 bener, kalau satu nyanyi keras, kalau penyanyi 2 mic 2 dipakai juga keras, tapi kalau kenceng, tapi kalau dipakai bersamaan, kalau polaritinya bener, suaranya juga makin kenceng, normal, nggak ada penurunan. Kalau polaritinya ada salah satu yang kebalik, dia bisa menurun drastis keduanya, bukan salah satu tapi keduanya menurun atau ngedrop karena polaritinya tidak sama dan terjadi cancel. Akhirnya dia ngedrop suaranya pelan, kedua vokal duet misalnya tadi sama-sama pelan, kalau polaritinya bener sama-sama kenceng, begitu ya. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya cancel seperti itu, baik untuk vokal atau untuk instrumen atau untuk acara hadroh itu, untuk hadroh itu juga seperti itu. Kalau salah satu mic ada yang gak bener, pasti terjadi cancel, suaranya keseluruhan akan jadi pelan, nggak bisa kenceng meskipun fader atau gain dinaikin terus tambah pelan karena terjadi cancel dari salah satu mic yang digunakan waktu acara tersebut. Ya, kalau memakai ini bisa untuk sebelum dipakai bisa dicek, atau mikrofon dan kabel XLR dicek di rumah dulu sebelum dipakai, atau kalau mau dipakai lagi sebelum ditata di panggung bisa dicek ulang untuk memastikan biar tidak terjadi kekacauan karena terjadi ada yang terbalik polaritinya. Misalnya micnya pinjem ke temen gitu, beberapa mic itu kalau polaritinya nggak sama atau ada yang salah, ya kita benerkan, kita solder, ada waktu kesempatan untuk menyoldernya. Tapi kondisi kalau sudah live ya bisa berantakan, acaranya nggak bisa jalan dengan baik itu ya. Oke, untuk kalibrasinya antara fast checker dengan transmitter dengan receivernya cukup nyalakan di transmitternya ini ke on, ini tetap di pin 2 bawah di sini, ini ditaruh begini, yang ini dinyalakan, posisikan di internal, ini tetap di ke bawah sini, ini posisi on, ditodongkan dalam jarak bisa mepet gini, bisa 3-5 cm gini juga bisa. Nah ini kalau sudah bisa merespon hijau, berarti kalibrasi antara transmitter dan receivernya sudah benar gitu ya. Jadi ini baru nanti kita untuk mengecek polarity mikrofon, cek kabel, dan juga untuk mengecek speaker juga.
Jadi ini sudah sinkron, bisa kalau kena sinyal dia bisa nyala hijau, ini sinyal normal, nggak sinyal kebalik, jadi bisa merespon hijau. Itu ya. Untuk cek secara akustik tanpa menggunakan transmitter, itu cukup receivernya saja seperti ini. Saya tunjukkan. Ini kita coba memukul sesuatu yang bisa bunyi. Anggap saja ini untuk memukul sesuatu, dia bisa merespon positif nyala hijau kalau ada getaran yang menghadap ke receiver ini. Kalau ada suara yang menghadap ke receiver ini yang menghantam dari kondensor ini, arahnya ke sana. Seperti speaker kalau berbunyi, kalau fasenya positif, dia kan pasti nonjoknya ke depan, bukan ke belakang. Kalau belakang pasti dia nyala merah dan berarti itu negatif atau kebalik. Kalau positif, speaker nonjok ke depan, menghembuskan getaran dan ada getaran direspon sama kondensor ini dan bisa menyalakan LED hijau. Kalau speaker ini polaritinya kebalik, dia enggak jeduk ke depan tapi ke belakang, akhirnya dia bisa merespon nyala merah. Kita perumpamakan ini ngecek secara akustik bisa juga. Ini umpamakan speaker, kita tonjok dari belakang sini berarti dia getarnya ke depan atau ke depan sini menabrak ke sebuah kondensor yang ada di sini. Kita coba pukul dari belakang, dia bisa nyala hijau karena kita tendang dari belakang sini. Anggap saja ini seperti speaker, getarannya ini arahnya ke depan bukan ke belakang. Kalau ditonjok dari belakang ini nyalanya ini getar ke depan, nyala di receivernya ini hijau, berarti receiver ini sudah benar. Nah, ini nyala hijau. Kalau kita tonjok dari depan ke belakang, berarti ini getarnya ke belakang seperti speaker yang kebalik. Kita tonjok ke depan, dari depan, nah ini ke belakang ini. Kita tonjok dari depan, getarnya ke belakang. Receiver ini merespon sinyal merah atau kebalik atau negatifnya. Seperti ini ya. Kalau ini ke depan, nyala hijau. Berarti receiver ini sudah bekerja dengan baik, bisa merespon getaran ke depan dan ke belakang, atau getaran positif dan negatif, atau polarity positif negatif, seperti itu ya. Ini ke depan, ini ke belakang. Oke, sampai di sini dulu videonya untuk fast checker ini ya. Bagi teman-teman yang menginginkan fast checker seperti ini yang 3 in 1 sini, bisa hubungi di 081 33 kali 63 93 43, masih di Alvaro Pro Audio. Harga cukup ekonomis, manfaat dan fungsi 3 in 1. Cek speaker, cek mikrofon, dan cek kabel XLR. Matur suwun.